Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan seri kita belajar PHP dasar ya. Nah, di mana kita kali ini akan belajar menggunakan variabel di PHP. Silakan teman-teman buat dulu filenya ya. Di sini saya beri nama variabel.php. Kemudian silakan tambahkan tag pembuka dan penutup PHP ini ya. Nah, ini adalah komentar untuk PHP ya. Jadi di PHP itu untuk memberikan komentar kita bisa menggunakan seperti ini, slash kemudian bintang ditutup dengan bintang slash ya. Nah, kemudian isinya bisa kita seragamkan ya, bisa kita ketikkan seperti ini ya. Nah, kemudian yang kedua ada juga caranya seperti ini, dengan slash 2 kali kemudian ketikkan isi komentar kita seperti itu ya. Nah, jadi untuk membuat banyak baris kita bisa menggunakan slash kemudian bintang slash seperti ini. Kemudian untuk satu baris kita bisa menggunakan slash 2 kali seperti ini ya. Nah, seperti itu. Oke, kali ini kita akan belajar variabel pada PHP. Gimana sih membuat variabel di PHP itu? Nah, untuk membuat variabel di PHP ada aturan yang harus kita penuhi ya. Jadi ada aturan penamaan nama pada variabel. Yang pertama yang harus kita penuhi adalah nama variabel diawali dengan tanda atau simbol dolar. Nah, jadi kita harus menggunakan simbol dolar setiap variabel di PHP. Kemudian dilanjutkan dengan huruf atau underscore ya. Nah, kemudian yang kedua, jika nama variabel lebih dari satu kata dapat dihubungkan dengan underscore ya. Nah, contohnya seperti ini. String nama underscore variabel. Ini kan dua kata ya kan? Nama dan variabel ya. Nah, oleh karena di sini ada dua kata, kita bisa menghubungkan menggunakan underscore atau kita bisa menyambungnya jadi satu seperti ini. Nama spasi variabel seperti itu ya. Nah, jadi untuk menggunakan variabel di PHP caranya seperti ini ya. String nama variabel kemudian sama dengan kemudian isinya apa? Misalnya isinya itu adalah string nilai. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi jangan lupa menggunakan simbol dolar di awal dari variabel kita. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari nantinya adalah untuk menghubungkan string dengan variabel dapat menggunakan titik ya. Nah, kalau di JavaScript kan kita bisa menggunakan plus ya untuk menggabungkan string dengan variabel. Nah, untuk di PHP kita bisa menggunakan titik seperti ini ya. Nah, kita coba langsung, misalnya di bawah sini kita ketikkan seperti ini ya. String name sama dengan, nah, kemudian string ya. Oleh karena di sini dia name, kemudian name itu adalah string, maka kita gunakan petik 2 atau petik 1 boleh ya. Misalnya di sini name-nya 1950.001 gitu ya. Kemudian string nama sama dengan petik 1. Nah, contohnya kalau mau petik 1 juga boleh. Misalnya di sini Muhammad Wais. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu gimana kalau misalnya kita mau integer? Ini kan string ya. Nah, misalnya kita mau integer, bisa ya, misalnya string umur sama dengan, misalnya umurnya berapa? Misalnya umurnya 27 tahun, seperti itu ya. Nah, jangan ketikkan tahunnya ya, kalau misalnya kita mau number, berarti kita ketikkan angkanya aja seperti ini ya. Jangan pakai petik, karena kalau kita pakai petik seperti ini, maka dia akan dihitung sebagai string ya. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian, misalnya nih, kita buat seperti ini aja dulu ya. Lalu gimana caranya kita mencetaknya? Nah, cetaknya bisa menggunakan echo. Kemudian di sini kita menggunakan string lagi. Misalnya di sini name sama dengan, nah, kita mau hubungkan, kita mau panggil name yang ini. Gimana caranya? Caranya yang ini tadi ya, untuk menghubungkan string dengan variabel dapat menggunakan titik ya. Nah, maka kita gunakan titik di sini sebagai penghubungnya. Kemudian disambung dengan nama variabelnya, misalnya name ya. Nah, jadi name sama dengan name yang kita ketikkan di sini ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian buka browsernya, silakan teman-teman buka browsernya. Lalu ketikkan localhost, kemudian nama folder kita belajar PHP, kemudian nama variabel kita ya, nama file kita yaitu variabel.php. Kalau sudah silakan di enter. Nah, maka akan muncul NIM sama dengan 1950.001 seperti itu ya. Nah, terus gimana kalau misalnya nama? Nama sama ya. Echo, kemudian di sini nama, string nama sama dengan,
kemudian titik ya penghubungnya, kemudian string. Nah, simbol dolar ini saya katakan string ya, simbol dolar, kemudian nama. Nah, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh sini. Nah, maka di sini akan muncul NIM sama dengan 1950001, kemudian nama sama dengan Uwais ya, Muhammad Uwais. Nah, gimana caranya enter ke bawah sini? Nah, caranya di dalam string ini kita bisa menambahkan tag HTML yaitu BR atau break. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh di sini, maka namanya akan enter ke bawah seperti itu ya. Nah, begitu cara buat variabel di PHP ya. Jadi cukup mudah bukan ya? Nah, selanjutnya kita mau buat misalnya nih, di sini ada variabel tugas ya. Misalnya variabel tugas sama dengan berapa tugasnya, misalnya dapat 80, kemudian di bawahnya ada string kuis ya, kuisnya dapat berapa, misalnya dapat 90, terus string UTS dia dapat berapa, dia dapat 85 misalnya, terus string uasnya dapat berapa, uasnya dapat 95 seperti itu ya. Nah, kemudian dari inputan ini, dari variabel ini kita mau masukkan ke dalam perhitungan ya atau rumus. Nah, misalnya di sini kita tampung ke dalam variabel nilai. Nilai sama dengan string tugas, atau kita tampung ke dalam dalam kurung seperti ini ya. Kemudian tugas, string tugas ditambah string kuis ditambah string UTS ditambah string UAS, kemudian dari total ini kemudian kita bagi 4 ya. Kita bagi 4. Nah, lalu di sini kita masukin seperti ini ya. Nah, di bawahnya ini kita boleh copy paste ya. Kita boleh copy paste, kemudian di sini tugas sama dengan di sini kita panggil tugas. Kemudian ini kita copy paste lagi. Kemudian di bawahnya kuis, ini kita panggil kuis. Kemudian di sini UTS, lalu di sini UTS, lalu di bawahnya UAS, sini UAS. Kemudian di sini nilai ya. Nah, di sini adalah nilai kita. Kemudian di sini kita panggil variabel nilainya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kalau sudah silakan dicoba, silakan di save, kemudian di refresh sini. Nah, maka apa yang terjadi? Nah, maka yang terjadi adalah di sini kita akan di sini kita sudah tampilkan NIM 1950001, namanya Muhammad Uwais, tugasnya 80, kuisnya dapat 90, TS-nya dapat 85, UAS-nya dapat 95. Rata-ratanya adalah dia mendapatkan nilai 87,5 berdasarkan rumus tugas ditambah kuis ditambah UTS ditambah UAS dibagi 4 seperti itu ya. Nah, jadi beginilah penggunaan variabel di dalam pemrograman PHP. Silakan teman-teman pelajari lagi dan silakan dipraktekkan, dan silakan teman-teman cari kasus-kasus yang lainnya gitu ya. Misalnya ini adalah rumus untuk mencari nilai rata-rata. Nah, bisa teman-teman gunakan sebagai kalkulator sederhana, bisa seperti itu ya. Jadi silakan dimanfaatkan cara ini dan silakan latihan-latihan lagi ya. Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.